Hai semuanya, perkenalkan nama aku Isma Lailatul Rohmah dengan NIM 23111010002 dari kelas S1 TT11A. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Eka Wida Nur Laila dengan NIM 231101005 dari kelas S1 TT11A. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kulika Nari, bisa dipanggil Rere, NIM 23 11 10 10 28. Yang pertama, import CSV. Mengimpor modul CSV yang memungkinkan kita untuk membaca dan menulis file CSV atau comma separated values dengan mudah. Adapun fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi input data, yaitu berfungsi untuk mengumpulkan data mahasiswa dari input pengguna. Kemudian ada fungsi data sama dengan dalam kurung, itu berfungsi untuk membuat list kosong untuk menyimpan data mahasiswa. Selanjutnya ada while len data kurang dari 60, itu berfungsi mengulangi proses input hingga 60 data mahasiswa terkumpul, yaitu input data mengambil nama, umur, dan nilai UAS dari pengguna, dan mengonversi umur menjadi integer dan nilai UAS menjadi float. Selanjutnya ada data append, menyimpan data mahasiswa dalam bentuk dictionary ke dalam list data. Yang terakhir ada return data, itu berfungsi mengembalikan list data setelah pengumpulan selesai. Selanjutnya ada fungsi simpan ke CSV data, menyimpan data mahasiswa ke dalam file CSV. Lalu ada with open data kelompok ncs.csv new line as file. Itu berfungsi untuk membuka atau membuat file CSV dengan mode tulis w.newline sama dengan itu mencegah baris kosong di antara entry. Lalu selanjutnya ada file names sama dengan dalam kurung, itu berfungsi untuk mendefinisikan nama kolom untuk file CSV. Kemudian ada writer sama dengan csv.dict writer file name sama dengan file names, itu berfungsi untuk membuat objek dict writer untuk menulis dictionary ke dalam file CSV. Lalu ada writer write header, itu berfungsi untuk menulis kolom ke dalam file CSV. Lalu selanjutnya ada writer.write rows data, itu berfungsi menulis semua baris data ke dalam file CSV. Lalu ada data underscore mhs sama dengan input data, itu berfungsi memanggil fungsi input data untuk mengumpulkan data mahasiswa dan menyimpannya di variabel data underscore mhs. Lalu ada simpan underscore ke underscore CSV data underscore mhs, itu berfungsi memanggil fungsi simpan underscore ke underscore CSV untuk menyimpan data yang telah dikumpulkan ke dalam file CSV. Dan yang terakhir ada print statement, itu memberikan umpan balik kepada pengguna bahwa data telah berhasil disimpan. Adapun output kode dari program tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada kode 2. Pada fungsi yang pertama yaitu import pandas ASPD, berfungsi untuk mengimport pustaka pandas yang digunakan untuk manipulasi dan analisis data. Fungsi yang kedua yaitu from matplotlib import pyplot SPLT, berguna untuk mengimport modul pyplot dari matplotlib untuk membuat visualisasi grafik. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi load data from CSF dalam kurung file name, memuat data dari file CSF ke dalam data frame pandas. Try block, menangkap berbagai jenis kesalahan yang mungkin terjadi saat membaca file .pd.read CSF dalam kurung file name, membaca file CSF dan menyimpannya dalam data frame df. Error handling, file not found error, menangkap kasus di mana file tidak ditemukan. Value error, menangani file kosong atau tidak dapat dibaca oleh pandas. Parser error,
itu menangani kesalahan saat parsing file CSV. Exception yaitu menangani kesalahan lain yang tidak terduga. Exit 1 menghentikan eksekusi program jika terjadi kesalahan. Fungsi yang selanjutnya yaitu ada fungsi analisis garis bawah statistik dalam kurung DF. Melakukan analisis statistik pada kolom nilai garis bawah UAS dari data frame. Statistik yang dihitung yaitu ada mean rata-rata untuk menghitung rata-rata nilai UAS dengan fungsi df dalam kurung nilai garis bawah UAS tutup kurung dot mean dalam kurung titik. Yang kedua yaitu median, menghitung nilai tengah dengan fungsi df dalam kurung petik 1 nilai garis bawah UAS petik 1 tutup kurung dot median dalam kurung titik. Yang ketiga standar deviasi dalam kurung s.d. tutup kurung mengukur sebaran nilai dengan fungsi df dalam kurung petik 1 nilai garis bawah UAS petik 1 tutup kurung dot std dalam kurung dot titik. Outputnya dapat mencetak hasil analisis ke konsol. Fungsi yang selanjutnya yaitu fungsi plot garis bawah histogram dalam kurung df. Membuat histogram untuk menampilkan distribusi nilai UAS. Fungsi yang selanjutnya yaitu plt.hist dalam kurung membuat histogram dengan parameter berikut dengan fungsi df dalam kurung nilai UAS dengan data yang akan diplot. Yang selanjutnya itu ada bins sama dengan 10 adalah jumlah interval bin untuk histogram. Yang selanjutnya yaitu ada edge color atau black sama dengan black memberikan warna hitam pada tepi setiap bin. Yang selanjutnya itu label dan judul. Berguna untuk menambahkan label sumbu X dan Y serta judul histogram menggunakan plt.xlabel dalam kurung, plt.y label dalam kurung dan plt.title dalam kurung. Fungsi yang selanjutnya yaitu plt.show dalam kurung berguna untuk menampilkan histogram di layar. Mendefinisikan nama file, menyimpan nama file CSV dalam variabel file name, memanggil fungsi load data, mencoba membuat data menggunakan fungsi load data from CSV file name. Jika terjadi kesalahan, program akan mencetak pesan kesalahan dan keluar. Analisis statistik dan plot histogram, memanggil fungsi analisis statistik DSV untuk melakukan analisis pada data yang dimuat. Memanggil fungsi plot histogram df untuk menampilkan histogram distribusi nilai UAS. Selanjutnya yang terakhir ada output kode kedua dan outputnya keluar menggunakan data dari file data kelompok M CSV dengan rata-rata nilai UAS 88,18 dengan median atau nilai tengah nilai UAS-nya 90 dan standar deviasi nilai UAS-nya 3,47 dan ini merupakan histogram distribusi nilai UAS.